untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan pujian hati yang menyembah.
memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kalau di tempat saya itu biasanya awal Desember itu semua orang, setiap rumah itu pasti ada pohon Natalnya. Dan di sana banyak sekali pujian terdengar, pujian Natal, dan itu membuat kita menjadi damai, bisa membuat kita sukacita. Mari kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Saya undang untuk semua bangkit berdiri.
bersukacita karena ada satu pribadi yang datang berkarya buat kita semua. Dia datang lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Mari sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala. Indahnya Natal di hatiku.
menjadi manusia. Engkau datang ke dunia ini ya Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Inilah dasar dari hidup kami, untuk senantiasa bersuka cita di dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Karena lawatan-Mu kami ada, kami sehat, kami kuat. Kami tidak peduli lagi seberapapun pergumulan yang kami hadapi, karena fokus kami hanya kepada-Mu. Sebentar kami akan renungkan kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Dari sinode untuk membuat tema Natal dengan tema bersukacita. Ayatnya sama, minggu kemarin juga saya khotbahkan. Tapi jangan khawatir, saudara mungkin mikir, loh, itu kan sudah dikhotbahkan. Inilah kehebatan daripada Alkitab kita, firman Tuhan kita. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Bersukacita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sukacita yang tidak didasari, tidak dikarenakan adanya sesuatu yang kasat mata, artinya sesuatu yang sudah dipegang, sesuatu yang sudah diterima. Tapi sukacita itu karena adanya iman, iman percaya kepada Tuhan. Karena iman, Rasul Paulus dan jemaat Filipi, sekalipun banyak masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan penjara, Rasul Paulus tetap berkata bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita ketahui dan sadari bahwa sukacita, bersukacita itu sama sekali bukan karena kekuatan manusia. Ya. Bersukacita seperti minggu kemarin saya sampaikan, bukan tertawa. Ya. Tapi sukacita itu ada tertawa, ada menangis, bisa saja menangis, bisa saja tertawa. Menangis karena keterharuan, merasakan, melihat, mendapatkan sesuatu yang tak terhingga, yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersukacita ini kenapa saya katakan bukan kekuatan manusia, melainkan kekuatan Tuhan. Karena sukacita itu adalah buah roh. Artinya kalau buah roh, maka hasilnya adalah roh. Yang menghasilkan sukacita adalah Roh Kudus. Selama hidup manusia dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mungkin manusia tidak bisa bersukacita. Ya. Manusia bisa bergembira karena sesuatu hal, punya uang, ya, gajian naik. Oh, itu bukan bersukacita, tapi bergembira. Ya, tapi ada kalanya saudara berdosa, tapi karena tidak dipenuhi Roh Kudus, sekalipun dalam dosa, bisa tertawa. Itu hebat, ya. Berdosa, ya, salah, tapi bisa tertawa. Oh, itu hebat loh saudara. Benar, ya. Itu hebat. Hebat apanya? Ya, saking hebatnya kuasa dosa bekerja di dalam hidup.
Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, ya, bukan hanya menghasilkan sukacita, tapi ada kepekaan. Ketika dia berdosa, ketika dia salah, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus langsung berkata, Tuhan Yesus, ampun. Gak menganggap ringan. Saat perjamuan kudus di Menjen, waktu itu Jumat Agung, ya, sesi kedua. Ya, saya berjamuan kudus, ya, kebetulan saya nggak meminta ucapan karena nggak ada yang datang saat itu karena sesi kedua. Ya, saya minta untuk membawa perjamuan kudus. Wih, ini kotak perjamuan kudus bergerak sendiri tuh. Saya menangis. Apa salahku tuh? Ya. Jadi perjamuan kudus itu waktu di ya di nampan itu, yang belum diambil, belum dibawa. Kalau dibawa goyang pasti mungkin gemeter lah atau buyutan bisa jadi. Ya. Tapi ini masalahnya masih di meja. Ketika dibawa, saya ambil, tangan saya ditampel. Saudara, waktu itu saya nggak nuduh siapa saya menuduh diri saya sendiri. Ampuni aku, jujur saya nangis. Seumur-umur saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, seumur-umur. Ya. Oh, haleluya. Sukacita surgawi. Putus itu. Ngomong-ngomong, kayak Islam jalan. Sukacita surgawi. Sukacita surgawi. Amin. Ini luar biasa. Ya. Saya menangis. Apa dosa saya? Mulai tahun saudara. 17 tahun jadi pendeta, tapi nggak pernah goyang pinggul seperti itu. Saya berdoa, ampun aku berdosa, petani gedongjo, tak sedikit, ada. Saudara, ada apa? Orang yang dipenuhi Roh Kudus begitu ada rasa takut kepada Allah. Di samping sukacita. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam fokusnya sangat mempengaruhi sukacita itu. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus fokusnya bukan kepada masalah, bukan pada kesulitan, tapi fokusnya kepada Tuhan. Sehingga dia bersukacita. Fokus Paulus kepada apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan apa yang Tuhan belum lakukan. Dalam Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan aku merupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Masa lalu itu dipelajari, ya. Jangan sampai terjadi di kemudian hari. Tapi masa depan itu diimani, masa depan itu diyakini. Dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus mampu melihat visi ke depan. Orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan mampu melihat visi ke depan. Seperti Habel. Belum ada Yesus belum datang ke dunia ini. Tapi Habel tahu bahwa keselamatan itu hanya ada dan bisa didapat melalui pengorbanan darah. Habel bisa melihat visi itu. Orang yang hidup di dalam Tuhan bisa. Orang-orang yang hidup di dalam Roh, fokusnya sangat mempengaruhi sukacita. Apa fokus kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih? Fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada kekurangan, atau fokusnya kepada apa yang Tuhan sudah lakukan? Keselamatan, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang selama ini Tuhan sudah berikan kepada kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak pernah salah fokus.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus fokusnya tidak pernah goyah, hanya kepada Tuhan fokusnya. Itu sebabnya yang menyebabkan Rasul Paulus tetap bersukacita. Buah Roh, ya, sukacita itu yang terlihat di dalam hidup orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan bahasa roh. Ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang merasa hidupnya itu dekat dengan Tuhan, ya, cirinya berbahasa roh. Padahal di dalam kitab Korintus, saudara, orang-orang yang berbahasa roh itu tandanya orang-orang yang tidak beriman. Dan karunia yang paling rendah itu bahasa roh. Kenapa zaman sekarang yang diangkat itu bahasa rohnya, bukan buah rohnya? Kalau buah roh nggak bisa dijual, ya, nggak bisa dijual. Tapi kalau bahasa roh ini bisa dijual. Ya. Oh, haleluya, rara-rara ya sekian. Bukan saya nggak bahasa roh, bisa roh. Tapi hati-hati dengan bahasa roh. Ya, kalau bahasa roh itu karena latah. Dan bahasa roh tidak bisa diterjemahkan. Hati-hati. Mas saudaraku yang dikasih Tuhan, sukacita itu adalah dari Tuhan. Sukacita karena siapa yang menguasai pikiran kita? Ya. Orang yang berbuah roh adalah mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Karya Roh Kudus, sukacita akan mempengaruhi pikiran kita. Ya. Akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu mempengaruhi pikiran kita. Jadi pikiran kita ini gak ruwet, saudara. Bisa nyanyi. Petrus itu di penjara, bisa nyanyi. Tangannya diborgol, kakinya diborgol, bisa nyanyi. Ya. Ini bukan urusan apa yang besok dia makan. Ini bukan urusan apa yang besok dia pakai untuk membayar cicilan. Bukan. Tapi ini urusan mati hidup karena tangan kakinya dibelenggu. Hukuman mati segera dia diterima. Tapi tadi saya sudah katakan, fokusnya kepada keselamatan, fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada kebenaran, fokusnya kepada kekekalan. Sehingga hukuman mati pun tidak bisa mempengaruhi pikiran. Lalu saya ingin titik-titik terus, ya, sampai di kurungan gereja, sampai loro. Ada Romewu loro, Romewu lolikur, Romewu Buktian lolikur 2022. Ya. Ayo fokusnya kepada Tuhan supaya sehat. Sehat itu sejauh arno saudara. Apa yang menguasai pikiranmu itu? Jangan izinkan yang menguasai pikiranmu yang lain. Tapi yang menguasai pikiranmu adalah Tuhan. Sehat. Ya. Rasul Paulus, saudara, masalahnya bukan masalah kurang makan, kurang duit. Bukan karena disalahpahami orang, bukan karena disalahpahami keluarga, bukan karena disalahpahami anak, bukan karena orang dekatnya tidak mengerti dia. Ini masalah hukuman mati karena Injil. Tapi sekali lagi, fokusnya bukan kepada materi, pada dunia yang biasa. Dan masalahnya itu kepada Tuhan. Itu penting sekali. Ya, bersukacita. Nyanyi Allah. Pokoknya nyanyi. Angkat betul. Tuh ono jagane. Nek ono jagane sukacita iku karek kudu Roh Kudus. Kok seneng? Ono jagane.
Lagi itu orang cakar, tuku beras soal cakar, jual mau cakar. Senang. Kalau Tuhan Roh Kudus, lo sih gak percaya Yesus, aku ateis sekalipun. Ya senang, siapa sih gak senang? Lo bener. Orang beriman itu harus berbeda. Sehat, indra. Kalau hari Natal masalah. Logo kita nopel lah. Untuk gak mau motor Ricky, ada motor Ricky no. Aku apa? Haleluya. Itu bukan urusan yang aneh-aneh, saudara. Sehat, loh. Bukan nanti gak bisa sakit loh ya. Sakit biasa. Ya. Paling kecapean tipes. Loh iya. Lah mungkin sore, lo bener kan pinter oke. Lo mungkin sore, sehat, sesok obat, sesok bahasa Pak Harvey, sesok nyoncat ya. Ya, itu karena Tuhan. Loh, ya apa? Orang itu saudara, kalau fokusnya tidak pada Tuhan, sekalipun duitnya akeh, gak iso bersyukur. Karena saya duwe kuping. Kuping itu filosofi Jawa. Kuping kurang kepengin. Kerumunan api, Samsung N22 itu jadi bisa perak 3 murah ya. Nah, kurang kepengin. HP ini sih moto gitu. Kredit kurang kepengin. Makanya kayak kuping. Makanya di kuping kadang-kadang kurang kepengin. Makanya kuping itu rumah si barang si bener, rumah firman Tuhan. Ngono. Aku yang cuma tuh. Pakde pak. Itu ya pakde. Betul saudara. Saya ngomong begini, saudara, bukan berarti apa? Saya alami. Betul. Saya 15 tahun. Duitku agak kemarin Natal ini, nyuwun sewu. Loh. Gaji ke 14 kuon. Turun ke majelis. Yo toh. Turun ke pemuda iki. Selamat Natal, Bu Sen. Hah? Raketan nek 200 itu ya. Aku coba Natal. Aneh. Selamat. Ya Pak, kabarnya cermin. Puji Tuhan. Sehat-sehat. Puji Tuhan. Selamat Natal Pak. Mana terus? Nah, saya di dalam Natal. Soal bosnya aku. Tuhan Yesus. Kau mau kalah deh, asli. Bojomu tambah lemu imane lemu. Ono sing tambah lemu imane kretek. Bojomu kan. Lihat. Loh, uangku banyak. Loh, tapi bobotku piro? 56. Sing waktu, sing loro. Duit akeh. Nek ana duit, ana hak telepon. Selamat siang. Iya, Bu. Bu Lydia. Boleh, Bu. Nanti dipotong 2 kali ya. Makasih. Potongan. Apa enak? Gak. Lah saya kira ngomong buat sapa coba ngomong bendara. Kali 300 lho bon ngono. Terus apa? Saiki lho masalah tak timbang 89 kuala tak baris. Anak tak tahu lho. Tahu apa kok gede-gede. Saiki kurang kok. Gede sudah. Duit, kayaknya ojo takon saiki lho ya. Ojo takon saiki. Nek saiki buka dompetku.
Loh, ya apa? Saya sudah ngalami. Saudara alami. Sakit tanya Bukis. Sakitnya nggak baik-baik. Loh, ya apa? 1 bulan 2.500.000. Ya benar kita mau gereja. Tapi majelisnya, masa mau gas aja? Betul. Kalian orang saya itu tipes lagi masuk angin. Duit apa sih? Jadi bahagia wong. Siapa sih oleh duit gak bahagia? Tapi sumber kebahagiaan bukan itu. Urusan bahagia itu bukan masalah duit, bukan masalah dunia. Tapi urusan bahagia itu tadi sesi pertama. Bagaimana kita bisa membuat respect Tuhan? Itu penting. Nek wis ngono. Ojo tidak itu. Ojo tidak. Betul. Bersuka cita menguasai pikiran ini. Ojo kisah ini macam-macam. Gitu. Ojo kisah ini macam-macam. Nek kisah ini macam-macam. Loro. Ya. Bendino periksa, bulan periksa. Bendino baik status periksa. Tenang aja. Jaga hati, jaga pikiran. Nek udah pura di Tuhan respect. Sandang pangan kembali Palestina. Kita belajar dari pribadi Paulus. Paulus ini saudara, penderitaannya bukan embre. Penderitaannya bukan receh. Bahasa orang ya, receh. Kok diri aku udah kepikiran dari kepingin, woi aku set. Ini paling ganteng sih. Biar Michael sih ganteng. Ini Michael kalah. Ganteng doang. Saiki biar Michael paling ganteng. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus mengenal penderitaannya. Dan penderitaannya bukan penderitaannya ecek-ecek. Penderitaannya bukan karena cuma gak punya duit, bukan karena gak punya konco, bukan karena gak punya teman, bukan gak punya pacar. Bukan itu. Bukan karena ditinggal istrinya selingkuh. Bukan karena penghasilannya per bulan berkurang, bukan. Apa yang penderitaannya? Penjara, sesat, ya kan? Hukuman mati. Itu yang dialami Paulus. Tapi Paulus itu jaya, seisu sukacita. Kenal nggak penderitaan? Kadang-kadang kita ini manja dengan masalah. Kenapa? Mungkin kita terlampau meninggalkan ajaran-ajaran yang salah. Melok Yesus itu didekati. Iya. Melok Yesus kok susah. Ada dosa, kemungkinan. Tapi bukan berarti, saudaraku, ketika saudara diuji dalam hidupmu ada persoalan, itu tidak semata-mata karena Anda punya dosa. Mungkin hari itu engkau diajari sama Tuhan bagaimana hidupmu berseru, bergantung. Ada 11 kali Paulus menulis sukacita. Ini kenapa ditulis 11 kali? Menjadi ciri khas orang percaya. Akhirnya, saudara-saudara, bersukacita dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku dan memberi kepastian kepada saudaraku. Bilang bersukacita. Dia katakan tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepada. Jadi sukacita itu bukan karena ngomong ayo sukacita. Ayo sukacita gak cuma abang-abang lambing. Bersukacita ini timbul dari hati Paulus yang paling dalam. Ada 11 kali penderitaan. Ya. Menderita seperti ibu ini. Gak ada bandingnya.
ya, hidup di desa seperti ini, bukan nggak ada bandingnya, ya. Tapi Paulus penderitaannya begitu berat, dia kenal penderitaan, tapi Paulus bisa bersuka. Seberapa besar penderitaan yang saudara alami dalam hidupmu? Seberapa besar? Kenapa kita tidak mencari cara, mencari tahu untuk bisa bangkit? Kita harus apa adanya sama Tuhan. Kenapa nggak harus bangkit? Semangat. Kenapa perlu ngeruk-ngeruk? Sudah aku yang dikasih Tuhan. Ketika Roh Kudus menguasai hati, menguasai pikiran kita, maka seseorang tidak pernah berhenti bersuka. Kita melihat alasan Paulus. Kenapa alasan Paulus bersuka cita? Karena Yesus kebenaran. Kenapa? Yesus nggak tahu bojo, betul. Sekali janji, Yesus nggak pernah bojo. Sekali dia katakan, aku akan memberkatimu, ya Tuhan akan memberkati. Ya. Tapi kan waktu Tuhan bukan waktu kita. Ini Yesus kebenaran. Bahasa enteng itu, Yesus itu gak bojuk. Yesus gak bojuk. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Benar. Nah, sampeyan sing ngesuno, iku sing yakin Tuhan Yesus iku sing bojo. Iya ta. Bener lah. Temenan. Iya. Mosok. Lu nek ngono Rasul Paulus sampai gini. Koyok ngono kuwi ya, yo di penjara, di kono ini. Sing iso sukacita. Kenapa? Yakin Yesus itu gak tahu wujud. Yesus kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup. Bukan hanya jalan masuk surga. Jalanmu diberkati melalui Yesus. Jalanmu dipelihara yang lewat Yesus. Jalanmu bisa selamat yang melalui Yesus. Jalan kebenaran. Dia adalah kebenaran. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat 9. Sing sampai cekel itu yang Anda pegang. Kebenaran Kristus apa kebenaran diri sendiri? Ini yang menjadi pertanyaan. Kebenaran diri sendiri, yakin tak? Pasti Allah benar. Yakin kita benar. Yakin saudara benar. Ini penting. Kenapa banyak orang nggak bisa bersuka cita? Karena dia sih merasa benar. Mosok melok Tuhan berjauh yang ontos itu ya satu kerja mimpi, gitu. Jadi cari kebenaran sendiri, gitu. Pernah ceritakan itu, tahu dosa, ngerti dosa, tahu kebenaran, bertobat. Jangan bikin kebenaran sendiri. Ya, kena masalah, kena salah, kena kutuk, kena najis, berkata kondi, itu namanya apa? Kebenaran sendiri. Uang nek hidupnya dalam kebenaran sendiri, tak jamin turun moco Alkitab. Itu dalam kebenaran sendiri. Terus apa?
Kalau saudara hidup dalam kebenaran sendiri, bilang pocok Alkitab sopo sing diwaca. Kebenaran sendiri. Maka gak senang. Ruwet terus. Saudara, orang itu gak mungkin benar. Saya juga banyak salah, banyak dosa. Tuhan tidak membenci orang berdosa. Orang berdosa itu bukan orang jelek. Asal belum tobat, ngakoni salah, beres. Karena begitu kuatnya dosa di bumi ini, saudara-saudara yang dikasih. Itulah yang menyebabkan setiap manusia berdosa. Jangan memakai kebenaran sendiri. Pakailah kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab supaya ada hikmat dari Tuhan. Supaya hidup kita ini Tuhan gak pernah salah, meminimalis salah. Angel saudara meminimalis salah, mengecilkan rasa salah loh. Angel ngecil apa ya angel tuh? Apa masalah? Loh kan hidup ini gak gampang. Milik nawak loh angel. Harus makan milik nawak supaya kayak dari mana tuh? Saat pilih, gak mungkin bisa. Angel hidup ini gak bisa. Kita ngecilkan masalah itu gak bisa. Ya harus disyukuri apa adanya. Ketika ada masalah disyukuri. Gak bisa. Mengecilkan masalah itu gak bisa. Ya sudah, kita jalan. Ya, jangan menggunakan kebenaran kita sendiri. Supaya kita gak sesat. Supaya kita gak sesat. Alasan yang kedua, Kristus adalah damai. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus. Damai sejahtera. Makanya atau dalam bahasa aslinya Iren itu damai sejahtera. Ya, makanya anak-anak tak senangi Iren artinya bukan keluarganya ini, bukan keluarga enggak damai, enggak, tapi dengan Iren itu tetap damai sekalipun di dalam berbagai persoalan. Weni itu ratu. Jadi Weni, Iren, Paris, anak Epa, Aris. Si cantik yang menghasilkan damai. Jadi lu bawa arti rek. Ojo jeneng anake tombro. Lho ada. Wah, iki jeneng sapa? Tombro. Wong ibu ya. Ini anak cetok. Jeneng itu bergumul. Jangan bilang begitu Pak, Senen dulu namanya itu lo. Ayo masih ponak tak kono. Oh pasti nih jenis Senen itu pamanku kairo. Gimana kalau saudara? Tak pikir-pikir tangguh ilustrasi. Ternyata Senen itu lo. Senen itu kan awal dino, saudara. Artinya Senen itu apa? Mengawali. Oh, ibu Bien ngelahir Pak Senen. Doanya apa? Supaya anakmu ini ketika mengawali hidup dan seterusnya dia mengawali hidupnya dengan nama Senen itu kabeh kok ono awali. Jadi nek ono masalah iku pasti ono awali. Lah iki ngono lho jeneng iku mengandung mengandung nama. Sudah mengandung apa? Mengandung makna. Nah, mau main aku. Pendeta punya keplecut titik. Oh, besar. Nah, saudara punya dikasih Tuhan. Ya. Kristus adalah damai kita. Ya.
melampaui segala akal dan pikiran dalam Kristus Yesus. Karena bersukacitalah di mana? Di dalam Tuhan. Berarti apa? Yesus itu damai sejahtera. Artinya, kalau hari ini kau tidak ada damai sejahtera, hidupmu tidak ada damai, mungkin engkau sedang bermasalah dengan Tuhan Yesus. Oh, artinya ini juga kayak sedang merenungkan, gitu, memikirkan. Sekalipun berada di tengah-tengah masalah, kesulitan, ada damai. Sampai belum damai, belum ada damai sejahtera, belum ada ketenangan. Berarti ada masalah dengan Tuhan. Mungkin sudah berdosa. Itu sebabnya damai itu dari Tuhan. Anti ayem itu teguh Tuhan. Kekal ayem itu teguh Tuhan. Duit itu. Karena fokusnya kepada Tuhan. Orang bisa capek sudah. Dengan masalah bisa capek. Itu makanya saling menguatkan. Ketika suami ini punya masalah, istri harus menguatkan. Ojo malah ngabot-ngaboti. Ketika istrimu punya masalah, suami harus menguatkan. Ojo ngabot-ngaboti. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap kuat. Makanya perlu ada kerjasama di dalam gereja, di dalam pelayanan. Tanpa kerjasama kita tak mungkin bisa. Ya. Yang ketiga, saudara, alasan sukacita Kristus adalah harapan. Filipi 3:21 yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Harapan. Kita punya harapan. Kita ini sementara di dunia ini. Jangan mengejar yang sementara. Itu sebabnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada masalah. Ingat, Kristus itu harapan. Ya. Kalau Kristus bisa dipercaya, Kristus juga harapan. Karena kebenaran. Ya. Kristus tidak pernah bohong. Tapi juga harapan. Kita semua akan bersama-sama Kristus di surga. Ini yang harus kita pahami. Ya. Ini yang harus kita pahami. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dengan apa yang ada pada. Orang-orang yang mengucap syukur itu apa? Menghargai Tuhan. Coba kalau gini saudara. Sampai kayak orang arti duit. Ojo kayak arti duit lah. Kayak ucap berkat. Terus orang nggak tahu terima kasih. Iya pasti. Kalau orang menurut saudara, terus kita diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Saya merasakan omongan Tuhan mungkin saudara. Sampai apa juga merasakan. Coba sih ketika ngasih orang, menjadi memberkati orang, ucapan terima kasih aja nggak ada. Kira-kira mereka kayak mana? Terus gue ngomel, ya kayak aku. Yang sokong gue sendiri. Biasanya ini gue semua kumpul gampang. Ini gak apa. Kira-kira mereka kayak mana? Gak mungkin. Itu sebabnya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, Tuhan pasti tambahkan berkat. Kristus adalah harapan. Ya. Harapan kita. Surga akan menjadi milik kita. Kita berapa sih hidup di dunia ini? Saudara, apalagi zaman sekarang ini, ya, orang mati itu nggak mesti sakit. Berapa kita hidup, seberapa kita hidup di dunia ini? Sampai kapan kita nggak tahu. Baik sobat, sampai 100 kuat kan? Terus umur suwi aja. Mau jangan kalau 100. Umur saya ketai kursus wala gitu. Angkat banyu
Wes ngomel lah. Ono sing umur durung 50, durung piro. Ya 30 durung. Ya. Lemos. Lah kok bisa umur 100 sih? Wong umur 100 itu wong dipercaya umur 100 itu ono harapan, semangat. Wow, semangat, ada harapan. Ada harapan, ada semangat. Itu pasti Tuhan itu tambahkan usia. Kalau harapan itu jelas. Ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Harapan. Keuntungan bukan hanya saat hidup, tapi bagi dia mati itu keuntungan. Namun ketika hidup, hiduplah bagi Kristus. Untuk masalah lain, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti memberi. Kristus harapan. Bikin dia respect, kamu akan dipeluk. Oh, luar biasa saudara. Ketika Tuhanmu respect dengan engkau, ya, engkau mengandalkan dia sungguh-sungguh. Terasa banget. Pada saat ada masalah itu saya duduk di meja, saya berdoa. Nah ya Tuhan, karena Tuhan apa yo, beri aku kekuatan. Namun di balik itu aku tahu Tuhan punya rencana yang indah. Tolong Yesus saudara. Beberapa detik gak lama datang dengan tubuh saya kaget. Itu dikuatkan saya. Maka dikau setan. Aku awet di. Ono sing ngomong. Ditinggal sampai ditinggal aku. Bukan ini cerita sama saya. Emang Pak, emang. Apa? Kamu papat lho. Mana tuh di melu kabeh apa? 6 lho. Itu ya apa nek? Kosong belum. Saudaraku yang dikasih. Kita bisa kuat itu bukan karena manusiawi kita, karena Tuhan, karena Dia adalah harapan. Ya. Kristus apa? Nah ini kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia, Yesus yang menjadi kekuatan. Yesus yang menjadi kekuatan. Inilah dasarnya sukacita. Kekuatannya Yesus, bukan duit, bukan materi, bukan jabatan, tapi kekuatannya itu adalah Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa kekuatan. Kalau kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Jadi setan ora doyan duit orang duit loro padha. Amarga prajoyo. Ayo bro. Ora tak jroning. Mana? Soalnya kan pendeta mungkin ngomong. Wes. Temen setengah ngantuk, setengah pembeduyan, duit pelajar. Bersyukur, nek kondo Pak Widi, nek ngarang ngene turu mana belum ya? Iya. Hidup ini dibuat tenang, saudara. Kalau tenang, ya, kono ya, dalam Yesus, kono kolesterol, kono diabetes, kono darah tinggi. Tipes itu pegel. Namun itu kalau tipes benar 2022 kalau tipes ada di dia. Loh, itu penting. Santai. Lu teman pikiran yang kuat darah tinggi. Betul. Saya ini kalau reuni saudara, baik khususnya ada reuni SMA, saya lihat teman-teman saya. Oh iya. Reuni kapan aneh, saudara? Ono dasi wedhus. Sing jangkine teman. Ojo lho, Mbak. Ya ampun. Nek loro lho ya apa? Aku si ayu jare. Sing mana kok kene ngomong jangkine teman. Ojo. Anakku sik cilik-cilik. Aku gak iso ngingoni. Ayo. Apa urusane dasi wedhus, saudara? Masih gelem? Kok gak gelem? Aku gelem. Lo gelem tak mas?
sak mangkok saudara gegek tak nanti. Ngangkat. Apa gak ngeluh? Lho iki baru kok ya apa? Tuku ndase wedhus sak kilo piro? Nang niku ndo Mas. Ono berkat dibanding apa? Apa? Disyukuri tenang, hati tenang, bahagia. Karena kekuatan kita ada di dalam kita. Oh, kekuatan ini salib Kristus, Roh Kudus di dalam. Oh, ya kan? Luar biasa sekali. Nah ini kenapa suka ini pasti ada berkat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu, tubuh keinginanmu. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, Tuhan berkata. Ya. LCD yang pertama itu calon mantu. Corona oyong, ambrakan lagi. Tuhan kayak orang mau, oh kayak dia ada Tuhan, dikenapi, dukung, lo iya, iki organ orang aneh, kamu, ada ibarat, orang aku sih itu beda nih, teman, sudah, bukannya elek. Ganteng, mana sopo? Nek aku ngomong telele terus awakmu kabeh ngomong anake sapa Bateo? Anakku. Aku lah yo melok. Lo jelas ngono ta yo? Takone anakku ganteng-ganteng ireng manis. Kidung agung. Satu lagi. Tapi Yesus kok cilik ngono ta untuk mata lebok nang kandungan. Tukang tambah. Ono gak tukang tambah ngono lho. Sama gak kadang-kadang ngono. Dan jengkel kadang-kadang lirik. Ala ya anakku mana. Lo untuk suka cita loh. Dipikir dianu ada. Ya, ada berkat. Aku akan melalui segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Bersuka cita senantiasa, selalu atau setiap waktu atau segala musim. Ya, seperti kita berdoa, berjaga-jaga. Kalau kita ya senantiasa berjaga-jaga, senantiasa berdoa, maka kita pun juga bisa senantiasa bersukacita. Sukacita itu senantiasa, ya, bersukacita, senantiasa sukacita. Gak sekali dua kali, gak mood, ya. Sukacita kok lagi sukacita. Haleluya. Ada amin saudara. Yesus baik. Lagi mood. Koyo kates. Untune loro GPI patange waras. Mosok bedino untune loro. Pinginan untune loro dibuka lagi sapa Ius apa? Patange wis waras. Betul kuwi nang mosok ngene. Ngono iku masuk wahyu ya apa? Ya bangi ya apa? Elek. Tapi bersukacita sekarang. Lebih sudah jadi berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari masuk di 2020. Berdoa minta Tuhan tambahkan iman. Berdoa minta Tuhan tambahkan imanmu, tambahkan iman supaya kamu bisa hidup dengan penuh sukacita. 2022 ojo sing loro. Kalau cuma loro fisik, ojo ono sing loro hati. Ojo sing ono loro iman. Fisik gak loro, imane loro padha wae bulet. Ya. Imane
sehat, fisiknya sehat, rohaninya sehat, gerejanya sehat, dan kita bisa berjalan bersama-sama memberi yang terbaik bagi puji dan kemuliaan. Selamat malam saudara-saudaraku. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus. Mari. Terima kasih atas kebaikan. Engkau harapanku Tuhan. Bukan hanya harapan karena nanti ketika kami mati masuk surga, tapi juga Engkau adalah harapan. Engkau adalah kepastian di dalam Yesus. Selalu ada kepastian. Bukan hanya kepastian surga, tapi kepastian mujizat, kepastian berkat, kepastian pemeliharaan, kepastian segala sesuatu. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, tambahkan iman bagi kami. Kami manusia biasa, kami lemah, kami terbatas, kami penuh dengan kekurangan, tapi kami perlu jamahan kasih kuasa. Biarlah hari ini Tuhan, ketika hatinya yang bermasalah, mungkin kurang mengucap syukur, mungkin kurang mengenal masalahnya, karena mungkin dia merasa masalahnya berat. Hari ini Tuhan, kami belajar dari hamba-Mu Paulus. Dia mengenal masalahnya. Masalahnya bukan hanya sekedar keuangan, bukan hanya sekedar kesehatan, tapi kematian Tuhan, hukuman mati, penjara. Tapi dia mengenal masalahnya. Dia melihat masalahnya dari perspektif Tuhan. Dia tahu masalah itu bukan karena dosa yang dibuat, tapi karena dampak iman. Hidup ini saya percaya Tuhan gak mungkin lepas dari masalah. Dan kami tidak mungkin minta hidup tanpa masalah. Kalau hidup tanpa masalah, bukan berarti mati. Selama kami hidup, kami harus kuat menghadapi segala macam. Topang kami Bapa. Terima kasih. Lawat yang hari ini banyak kelemahan, keterbatasan hidup. Yang hari ini banyak kelemahan, mungkin sakit, mungkin masalah-masalah lain. Biar hari ini ya Tuhan, hari ini, di hari yang terakhir ini, menjadi yang terakhir sakitnya, menjadi yang terakhir masalahnya, menjadi yang terakhir kelemahannya. 2022 dengan kekuatan Roh Kudus, dengan tambahan iman daripada-Mu, kami yang hadir saat ini dikuatkan, diberkati. Tiada nama Terima kasih atas kebersamaan ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Ini hari yang terakhir dari 365 hari. Lepaskan mereka. Tambahkan iman. Yesus, anak Daud, tolong jemaat-Mu, tolong anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Biarlah dia tidak lagi mengalami kelemahan, tapi kekuatan di tengah-tengah kelemahan, kekuatan di tengah-tengah kesulitan, tengah
Biar lagi hatinya tidak ada kepahitan, hatinya bersih, membuat engkau respect kepada mereka. Saya tidak mau dipuji dan diberkati. Terima kasih. Kami kembali bersyukur atas semuanya ini. Terima kasih atas berkat. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebentar lagi ada sesi tukar kado atau bagian kado yang akan dipandu oleh Mas Michael dan Mas Yonatan. Mari Mas Michael dan Mas Yonatan, waktu dan tempat, ya silakan.